Kapten Yu Tianheng. Seperti yang diceritakan kemarin, bahwa Yu Tianheng ini adalah keponakan dari Guru Tase. Ia pun sangat terkejut melihat pamannya datang. Mereka pun berbicara sebentar. Yu Tianheng meminta Guru Tase untuk pulang ke rumah. Sudah 20 tahun Guru Tase ini tak pulang ke rumah. Kakek dan ayahnya juga sebenarnya sangat merindukannya di rumah. Namun Guru Tase masih saja marah kepada klan Naga Petir. Alasannya belum terungkap. Tak lama setelah itu Guru Tase juga sedikit berdiskusi tentang pertarungan tadi. Menurutnya kekalahan tadi adalah karena Tianheng yang sangat arogan menyerang Tang San sendiri hingga masuk ke dalam jebakan. Tianheng pun mengerti, ia akan mengevaluasinya. Lucunya Guru Tase berkata kalau ia adalah guru dari Akademi Shrek, terutama guru dari Tang San. Tianheng pun sangat terkejut. Ia meminta Guru Tase juga menjadi gurunya. Guru Tase pun menyuruh Tianheng untuk melewati Tang San dulu kalau ingin menjadi muridnya. Tianheng pun tampak sangat kesal. Perselisihan pun mulai terjadi. Di sisi lain, di keadaan Tang San, mereka sedang mengumpulkan poin. Seperti yang dijanjikan, kepala manajer pun memberikan 10.000 koin emas. Benda itu berbentuk seperti sebuah kartu dan bisa digunakan di seluruh benua. Mereka juga menerima masing-masing poin. Semuanya sudah naik ke peringkat perak atau lebih tepatnya silver. Namun di sisi lain ada yang mendapatkan lencana emas, yaitu adalah Tang San. Ia menang hampir di seluruh pertarungan, mulai dari 1 versus 1, 2 versus 2, bahkan sampai pertarungan tim. Karena Tang San sudah rank emas, tentu saja lawan-lawan Akademi Shrek selanjutnya juga akan tim-tim ranking emas. Tetapi ingat ya, meskipun lawannya rank emas, tetapi hanya sampai kisaran level 30 sampai 39. Sebenarnya lencana tarung ini berlaku di seluruh arena benua. Jadi semisal bertarung di arena lain, 7 monster Akademi Shrek juga akan dihitung sebagai rank emas. Tak lama setelah itu, Tang San pun kembali menemui Guru Flander dan lainnya. Setelah kembali, kepala sekolah Flander dan Guru Uci tampak sedang makan bersama Qingming. Qingming pun berkata, sungguh sayang sekali, karena Tang San dan lainnya sudah menjadi bagian dari Akademi Shrek. Kalau tidak, ia akan melakukan hal terbaik untuk membuat mereka bergabung di Akademi Kaisar. Belajar di Akademi Kekaisaran tentunya sangat berbeda. Di sana mereka dapat berlatih di lingkungan yang lebih ekstrim, mendapatkan hak untuk partisipasi turnamen seluruh benua dan seluruh fasilitas lainnya. Hal ini tentu saja akan membuat Tang San dan lainnya berkembang semakin cepat. Tak lama setelah itu, Guru Tase pun masuk. Ia berkata kalau Akademi Shrek tetap bisa masuk walaupun masih di Akademi Shrek. Guru Tase pun mengungkit soal turnamen penerimaan murid. Ceritanya setiap tahun, Akademi Kekaisaran ini akan menerima 2 slot murid Akademi pindahan. Guru Tase pun mengusulkan agar Tang San dan lainnya pindah ke Akademi Kekaisaran. Namun kepala sekolah Flander langsung menolak. Alasannya karena Akademi Shrek sudah 20 tahun ia dirikan. Tentu saja kepala sekolah sangat tidak rela. Namun memang benar, Akademi Shrek memang sangat terbengkalai. Lingkungan latihannya tidak begitu bagus dan tidak termasuk sebagai akademi resmi. Hal itu membuat mereka tidak bisa mendaftar ke turnamen antar benua. Kepala sekolah Flander pun sedikit sedih karena merasa apa yang dikatakan Guru Tase benar. Setelah hal itu, Guru Tase juga meminta kalau nantinya hanya guru-guru dari Akademi Shrek yang boleh mengajar Tang San dan lainnya. Qingming pun tak keberatan. Akhirnya, dengan berat hati, kepala sekolah Flander pun memutuskan untuk menghentikan Akademi Shrek. Esok harinya semuanya pun kembali ke Akademi Shrek. Ceritanya 2 bulan lagi mereka baru akan berjalan ke kota Tuo. Selama 2 bulan ini, Tang San dan lainnya pun akan berlibur. Selama berlibur, Tang San sangat sibuk. Ia tidak bertemu dengan lainnya. Hari demi hari ia habiskan untuk berlatih dan membuat senjata rahasia. Pokoknya Tang San sangat sibuk. Tak heran ia juga bisa menjadi yang terbaik. Hari demi hari Tang San pun terus memukul besi-besi tersebut. Hingga akhirnya ia membentuk sebuah senjata rahasia. Oh ya, waktu itu 2 bersaudara Palu juga sudah memberikan paket yang dipesan. Semuanya sangat bagus dan sesuai pesanan. Dari material-material tersebut, Tang San berhasil membentuk beberapa senjata. Yang satu sudah diberikan kepada lainnya, dan yang satu lagi baru saja selesai dibuat. Di saat yang sama, Tang San juga membuat senjata yang berbentuk seperti bola magnet. Singkat cerita, 2 bulan pun telah berlalu. Semuanya kembali berkumpul di Akademi Shrek. Tang San memperlihatkan kerja kerasnya selama 2 bulan ini. Senjata itu bisa digunakan dalam mode bertarung dan untuk kabur.
Dan tak lama setelah itu, mereka pun memulai perjalanan ke Kerajaan Tuo. Untungnya ada sosis si Oscar, mereka pun tak perlu berjalan. Beberapa jam kemudian mereka singgah sebentar ke kota lain untuk beristirahat. Saat semua sudah tidur, Xiao mengajak Tang San pergi keluar. Dengan manja, ia pun meminta Tang San memijat kakinya. Akhirnya mereka pun pergi ke tempat lain. Di sana Xiao mulai ngode untuk hubungan yang lebih dari sekedar kakak beradik. Namun Tang San masih belum siap. Setelah beberapa saat, mereka pun kembali ke penginapan. Ternyata Oscar dan lainnya dari tadi menguping pembicaraan. Mereka pun menertawakan Tang San. 赶了一天的路，我的腿都酸了，柔柔和地青都睡了。好啊，哥，你也给我揉揉腿，好不好？好，没问题。疏通穴道，舒筋活血。不要！ Esok harinya setelah berjalan seharian penuh, mereka berakhir di sebuah kota Silves. Di sana ada sebuah arena agung kota Silves. Bagus untuk berlatih, karena Tang San dan lainnya juga sudah 2 bulan tidak bertarung. Mereka pun singgah ke sana. Karena Tang San sudah peringkat emas, Akademi Shrek juga terhitung semuanya sebagai peringkat emas. Namun sayang di sini tidak ada tim peringkat emas di level 30. Satu-satunya cara adalah untuk menantang petarung level 40 ke atas. Hal ini pun sangat berbahaya. Namun Guru Tase malah langsung setuju. Bahkan ia memilih lawan yang paling kejam, kalau bisa yang sampai membunuh. Di sana ada sebuah tim yang paling ganas. Total sudah membunuh 63 orang dan membuat 98 orang cacat. Semuanya menggunakan topeng dan tampak sangat kejam. Namun Guru Tase malah memilih orang tersebut. Ia berkata ia sudah memiliki rencana. Setelah hal itu, semua orang pun bertaruh kalau malam ini tentu saja tim yang kejam akan memenangkan pertarungan. Namun ada seorang pria jas hitam yang malah bertaruh ke Akademi Shrek akan menang. Ia berkata waktu itu ia melihat pertarungan di arena Sotuo kemarin. Dan tak lama setelah itu pertarungan pun sudah akan dimulai. Sebelum itu, Guru Tase sempat berkata kalau kali ini boleh menggunakan senjata rahasia Tang San. Saat di arena seperti yang dikatakan, mereka tampak sangat ganas. Namun mereka ini meremehkan Tang San dan lainnya. Mereka bahkan tidak menggunakan kekuatan roh. Alhasil mereka semua pun terbunuh oleh senjata rahasia Tang San. Wow, semuanya pun sangat syok karena senjata rahasia Tang San yang begitu menyeramkan. Ini pertama kalinya mereka membunuh seseorang. Ternyata, dari awal Guru Tase ini sudah yakin pada hasil pertarungan. Ia tuh yakin bahwa lawan pasti akan meremehkan Tang San dan lainnya. Walaupun sedikit sadis, namun Guru Tase bermaksud untuk memberikan mereka pengalaman agar kedepannya bisa menghadapi situasi seperti ini. Lagian tim ganas itu juga sudah membunuh 63 orang, bahkan membuat 98 orang sampai cacat. Bukannya dihukum, mereka malah mendapatkan pemasukan. Kepala sekolah Flander pun menyebut ini juga sebagai pelajaran bagi mereka agar tak berbuat jahat lagi. 目标：天斗皇家学院，出发。 Esok harinya Tang San dan kawan-kawan sudah tiba di Akademi Kekaisaran Tuo. Sebelum masuk ke gerbang, mereka bertemu dengan salah satu geng sekolah. Mereka ini sangat sombong, mengusir Tang San dan tim karena terlihat sangat miskin. Salah satu dari mereka berusaha menyerang. Mubai pun langsung meratakan orang-orang tersebut. Mereka terlihat sedikit lemah. Orang-orang di arena Sotuo kemarin tampaknya tak begitu lemah. Tak lama setelah itu, Guru Qingming pun menghukum para siswa. Para sekolah Flander dan lainnya pun masuk ke Akademi Kaisar. Di tengah jalan, Guru Qingming menjelaskan bahwa murid di Akademi Kaisar ini terbagi 3 level. Level pertama adalah level Tianwei, adalah murid level di bawah 25. Yang kedua adalah level Tianze, yaitu murid level 25 sampai 30.
Dan yang paling atas adalah level Tiantou, level 30 ke atas. Ada pula guru staf di akademi tersebut mulai dari level Tianwei juga, yaitu level 40 sampai 50. Level Tianze level 50 sampai 60 dan level Tiantou yaitu guru level 60 ke atas. Guru Qingming termasuk guru level Tiantou. Posisinya lumayan tinggi di akademi kaisar ini. Selain itu juga ada 3 pengurus utama sekolah tersebut. Masing-masing sudah level 80 ke atas. Lama setelah itu mereka pun bertemu dengan ketiga orang yang dimaksud. Yang satu bernama Senji, yaitu Martial Soul Iblis Mimpi. Kekuatannya membuat ilusi hingga orang terjebak di sana selamanya. Di sisi lain juga ada Pausan, Martial Soul alat tabung biru. Dan yang ketiga ada Celing, ia juga tipe pengendali. Dan Martial Soul-nya hampir sama dengan Tangsan, seperti rumput hijau, namun cara pengendaliannya beda. Mereka pun masuk ke dalam ruangan. Ketiga pengurus sangat menyambut Akademi Shrek, terutama kepala sekolah Flander yang telah mendidik Qingming. Qingming adalah salah satu guru terbaik di sekolah. Ternyata mereka sudah mendengar hasil pertarungan di arena Sotuo kemarin. Pengurus Celing pun merasa sangat penasaran terhadap tipe pengendali rumput perak. Tangzan pun maju. Tanpa basa-basi, guru Celing langsung menguji Tangzan. Ia memberikan tekanan menggunakan teknik pengendaliannya. Semakin lama bisa bertahan, maka levelnya semakin tinggi. Tangzan sampai menahan tekanan level 40. Ia juga hampir mengeluarkan Martial Soul palunya. Untungnya pengurus Celing segera mengakhiri pengujian tersebut. Mereka sangat syok melihat tulang roh milik Tangzan. Tulang roh itu termasuk sangat langka, sangat sedikit orang yang bisa mendapatkannya. Mereka pun berjanji untuk tidak membocorkan rahasia tersebut. Tak lama setelah itu, orang yang tadi dipukuli pun kembali mendatangkan masalah. Pamannya adalah salah satu keluarga yang mendanai sekolah ini. Dan kakeknya memperkenalkan Tuolok yang kita lihat kemarin. Namanya adalah Tukupo, Tuolok ular fosfor Gio. Mereka bermaksud untuk menyelesaikan masalah di depan gerbang tadi. Asalkan Akademi Shrek mampu melawan Tukupo, maka mereka baru boleh masuk ke Akademi Kekaisaran. Pengurus sekolah pun berkata ini sungguh keterlaluan. Mereka akan melaporkan hal ini kepada raja. Di sisi lain, Mupai langsung menyerang Tuolok tersebut. Dengan tatapannya saja, Mupai langsung tertidur. Ketiga pengurus sekolah pun sudah tak tahan. Mereka mengajak kepala sekolah Flander dan guru uji untuk menyerang secara bersamaan. Namun akhirnya kepala sekolah Flander menolak. Mereka lebih memilih keluar dari akademi tersebut. Tak lama setelah itu, Tukuyen juga masuk. Ya, ternyata benar kalau ia adalah cucu dari Tuolok Fosfor Gio. Ia pun menceritakan tentang kejadian di arena kemarin. Karena kejadian itu, guru Qingming juga ingin meninggalkan sekolah karena gurunya tidak dihormati. Nah, Qingming ini memang terlihat seperti orang yang berbakti. Ia sampai meminta maaf karena kejadian tadi. Namun kepala sekolah Flander pun mengatakan seharusnya ia yang meminta maaf karena sudah merusak karir Qingming. Hingga akhirnya mereka berakhir di salah satu akademi di kota Tuo. Di sana ada akademi Lanpa yang sedang menerima murid dan membutuhkan guru di atas level 40. Pengurus sekolah pun mengajak Tangzan dan tim menemui direktur sekolah. 来定多。小刚，你不是在做梦吗？ Nah, ternyata direktur sekolah tersebut adalah istri dari guru Tase. Guru besar pun masih malu menemui istrinya. Namanya adalah Erlong. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam harinya guru Tase pun bercerita kepada Tangzan. Ceritanya waktu itu ada seorang anak yang dianggap aneh oleh keluarga karena memiliki Martial Soul yang bermutasi. Sang anak tersebut kabur dari rumah dan ingin membuktikan diri. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan lawan yang sangat kuat. Seseorang datang menyelamatkannya. Sejak saat itu, mereka pun menjadi sahabat dekat. Suatu hari, saat berburu binatang roh, mereka bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Ia adalah Erlong. Mereka bertiga pun kemudian menjadi satu tim.
Guru Tase dan kepala sekolah Flander saling menyukai Erlong. Suatu hari kepala sekolah Flander mengungkapkan perasaannya. Namun ternyata lelaki yang dicintai Erlong bukan kepala sekolah Flander. Ia menyukai Guru Tase. Kepala sekolah Flander pun merelakannya dengan ikhlas. Hingga di suatu hari mereka menikah. Kepala sekolah Flander mengadakan upacara pernikahan. Hari itu bagaikan hari yang paling bahagia. Namun di saat itulah tamu yang tak diundang muncul, yaitu paman kedua Guru Tase. Bukannya membawa Tase pulang, ternyata ia ingin membawa Erlong. Ternyata selama ini Erlong adalah anak tidak sahnya, yang berarti juga adalah sepupu dari Guru Tase. Hari itu rasanya Guru Tase sangat kecewa dan langsung ingin bunuh diri. Namun Flander menolongnya. Sejak saat itu mereka pun berpisah selamanya. Guru Tase tak pernah kembali, namun keduanya masih saling mencintai. Ia berharap agar Erlong dapat hidup bahagia. Di sisi lain, Erlong mendengar seluruh pengakuan tersebut. Ia juga masih mencintai Guru Tase. Keduanya pun saling berpelukan. Di sisi lain, Tangzan sedang berjalan pulang. Di tengah jalan, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Ternyata ia bertemu dengan Tuku Po. Tangzan pun tertangkap di sana. Saat sudah sadar, mereka saling bertengkar. Tangzan mengatakan skill racun Tuolo itu tak lain hanyalah sampah. Tuku Po pun menjadi sangat panas. Namun sebenarnya apa yang dikatakan Tangzan itu benar. Ia sendiri sudah sadar kalau dirinya sendiri sudah terkena racun. Tangzan mengatakan ia bisa menyelamatkan Tuku Po dan cucunya. Karena Tuku Po ini sangat mencintai cucunya, ia pun memberikan Tangzan kesempatan 1 hari penuh mencari bahan-bahan penangkal racun. Rencananya esok hari Tuku Po akan menguji Tangzan menggunakan 3 racun. Apabila Tangzan berhasil selamat, maka Tuku Po akan membiarkannya hidup. Selain itu, ia juga berjanji akan mengabulkan 3 permintaan Tangzan. Setelah hal itu, Tuku Po pun mengajak Tangzan ke sebuah tempat sumber racunnya. Di sana ada banyak sekali tanaman-tanaman beracun yang sangat kuat. Tempat itu sampai membentuk rawa api, air, dan es. Menurut ajaran dari Sekte Tang, tempat seperti ini terbentuk puluhan ribu tahun setelah bertemunya hawa panas dan dingin. Tangzan pun mulai mencari tanaman-tanaman untuk meracik obat antibodi agar besoknya bisa melewati ujian. Saat bersemedi, Tangzan kembali mengingat seluruh rahasia Sekte Tang. Sekte Tang terkenal dengan skill racunnya yang paling hebat. Ia mengingat 2 tumbuhan yang saling melengkapi satu sama lain. Yang satu adalah rumput es, dan yang satunya lagi adalah tanaman berapi. Kedua tanaman tersebut adalah racun tingkat atas, namun saling menetralkan satu sama lain. Tangzan pun memakan 2 tanaman tersebut. Namun ternyata hal itu di luar dugaan, tubuh Tangzan menjadi panas dingin. Hingga akhirnya Tangzan pun terjatuh ke dalam air, api, dan es. Di sisi lain, Guru Tase dan lainnya mulai mencari Tangzan. Hingga akhirnya mereka mencari sampai bertemu dengan Tuku Po. Pertarungan pun terjadi. 生辉黄金传，这世上竟然还有3人一体施战斗。是头部混合，黄金圣龙最强奥义之一，圣龙本相。想死还不容易吗？ Guru Tase dan lainnya masih kalah. Tak lama setelah itu, Tangzan pun menghampiri mereka. Setelah jatuh ke air, api, dan es, kaki laba-laba Tangzan bersinar semakin terang. Tampaknya racunnya semakin kuat.
Tangsan pun berkata beberapa bulan ini mungkin ia akan bersama Tukupo. Guru Tase dan lainnya pun sudah tenang dan meninggalkan tempat tersebut. Esok harinya sesuai janji, Tukupo pun sudah akan menguji Tangsan apakah bisa bertahan dari racunnya. Ujian pertama adalah bom racun. Tangsan tak kesulitan sama sekali melawan racun tersebut. Dan ujian kedua adalah gigitan dari racun ular giok sendiri. Namun kali ini Tangsan meminta ularnya kalau berhasil menanggani racun tersebut. Ketua pun setuju. Setelah tergigit, racunnya memang menyebar dengan sangat cepat. Namun entah mengapa, Tangsan juga berhasil menetralkan racun tersebut. Bahkan Tukupo juga tak tahu bagaimana cara melakukannya. Hingga akhirnya kali ini tes terakhir. Kali ini Tukupo akan menyerang dengan racun yang paling kuat. Sekarang Tangsan pun bertaruh bisa memenangkan racun tersebut. Ia pun kemudian menambahkan wewangian di sekitar. Singkat cerita, Tangsan juga berhasil melewatinya. Racun itu memang masuk ke tubuh, namun rumput es dan api memperlambat racunnya. Setelah itu, Tangsan juga mendorong seluruh racun ke kaki laba-labanya dan martial soul-nya. Tangsan pun berhasil melewati tes dari Tukupo. Sesuai janji, Tukupo akan mengabulkan 3 permintaan Tangsan apabila berhasil menyembuhkan dirinya dan cucunya. Alhasil, Tangsan pun menyuruh Tukupo juga memakan kedua tanaman tersebut. Bagaimana kisah Tangsan bersama Tukupo selanjutnya, kita akan bahas di episode selanjutnya ya.